Assalamualaikum, waalaikumsalam. Ustadz, saya ibu dengan satu anak balita yang sangat aktif. Kebetulan tidak ada yang bisa dititipkan. Dititipkan anak saya untuk kajian langsung. Saya hanya rutin streaming, alhamdulillah. Apakah ilmu saya tetap berkah? Ini saya bisa datang karena alhamdulillah hari ini kakak saya tumben bisa dititipin anak. Salahkah saya sering iri dengan suami yang bisa rutin kajian langsung? Dan ketika dia libur, bolehkah saya minta gantian suami yang jaga anak saya yang kajian langsung? Iya, jazakallah khairan. Ya, terima kasih kepada ibu yang bertanya. Yang pertama, pertanyaan beliau menunjukkan beliau punya semangat, beliau punya hasrat, beliau punya effort untuk datang ke majelis dan semoga Allah berikan pahala. Yang kedua, pesannya tidak mengharamkan streaming. Toh juga ini di-streamingkan. Tetapi Allah berfirman, balil insanu ala nafsihi basirah. Setiap orang lebih tahu tentang dirinya sendiri. Kalau masih bisa datang, datang. Kalau masih bisa hadir, hadir. Walaupun capek, walaupun kita harus menempuh perjalanan yang tidak pendek waktunya. 2-3 jam di Jakarta memang cukup menguras energi pada hari ini. Tapi kalau kita lihat Jabir bin Abdullah, Sa'id bin Musayyib, mereka 1 bulan untuk 1 hadis. Maka kita nggak ada apa-apanya. Dan yang kedua, ingat, sekali lagi saya ingin mengingatkan, ini teori harus kita ulang-ulang. Kunna nata'allamu li anfusina. Kita ini belajar untuk diri kita sendiri. Kaidah ini kaidah para ulama klasik kita. Dan ini disampaikan oleh para ulama kontemporer. Seperti saya dengar dari lisan Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili, pengisi di Masjid Nabawi. Beliau tekankan itu, kita belajar buat diri sendiri. Ketika ada faedah, ada manfaat, ada maklumat, itu buat diri kita. Bukan kita tembakkan ke saudara kita. Jadi ketika kita dapat ilmu, pentingnya datang ke kajian. Bahwa datang ke kajian dengan usaha yang lebih keras, effort yang lebih banyak, itu lebih berkah daripada yang hanya mendengarkan via media. Itu bukan berarti kita suudzon sama saudara kita yang via streaming. Bukan berarti kita meremehkan saudara kita yang hanya dengar via radio. Kenapa? Mungkin mereka ada uzur, bukan karena nggak mau datang. Seperti ibu ini, jazakallah khairan. Karena punya anak. Dan itu berat memang, apalagi masih balita. Jadi kita kasih uzur buat saudara-saudara kita, tapi kita idealis untuk diri kita. Yang jadi masalah nih, tanpa sadar, kaidah kita idealis dalam menilai orang lain, tapi gampang kasih uzur buat diri sendiri. Makanya nggak sukses-sukses. Makanya banyak jiwa yang kerdil. Karena orang-orang yang berjiwa besar, itu kasih uzur buat saudara, tapi idealis buat diri sendiri. Makanya kan kata para ulama, iltamis li akhika sab'ina udhra. Kasih uzur sampai 70 kali. Kalau udah sampai yang ke-70 uzur, masih nggak kena juga, masih nggak cocok juga, katakan, la'allahu udhran la'arifu. Bisa jadi dia punya uzur yang saya belum kepikiran. Jadi sekali lagi, bagi yang bisa datang, datang. Bagi yang tidak bisa datang, silakan gunakan media. Jadi media ini untuk backup, bukan untuk menggantikan, untuk mendukung. Media itu second opinion. Ketika kita nggak bisa mendapatkan first opinion, yaitu datang ke majelis ilmu. Karena jelas itu lebih berkah. Adapun pertanyaan yang kedua, boleh nggak iri dengan suami? Boleh. Ini ghibtah, kata Nabi SAW. Iri hal yang positif tanpa berharap hal itu hilang dari saudara kita. Dan hal yang positif itu sekali lagi hal-hal yang berkaitan dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ada hadis tentang itu tapi nanti kita bahas pada saatnya. Yang ketiga, boleh nggak gantian sama suami? Jawabannya boleh. Ini kan metode Umar bin Khattab radhiyallahu taala an yang ganti-gantian dengan tetangganya. Jadi ini metode yang digunakan oleh para sahabat.
Tapi kalau bisa jalan bareng itu lebih afdol. Wallahu ta'ala bisawab.